Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hanif Fariha, guru mata pelajaran prakarya di Lembaga MTS Rodotul Banat, Taman Sidoarjo. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya menyampaikan pelajaran prakarya, materi tentang kerajinan bahan lunak buatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ya. Baik, sebelum saya mulai pelajaran pada pagi hari ini anak-anak, kita berdoa dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ya. Baik. Ya, silakan dulu sama ibu ya. Abdullah Khairu Adam. Ya. Ahmad Sabarudin. Ahmad Fatan. Alia Putri. Muhammad Syamrizal. Mustafa Alfian. Regina Syahla. Selinia. Johan. Baik anak-anak, silakan dibuka dulu materi pelajaran hari ini tentang kerajinan. Baik anak-anak, pada saat sampean semuanya di kelas 7 semester pertama sudah mempelajari yang namanya kerajinan. Namun kerajinan saat ini yang kita bahas itu tentu berbeda dari segi bahan dan tekniknya. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah lunak buatan. Ya. Oke, saya tampilkan dulu. Siapa yang tahu apa itu pengertiannya limbah? Iya pinter, ayo nak. Limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak memiliki nilai atau manfaat. Pinter. Nama lain dari limbah siapa yang tahu? Nama lain dari limbah? Saya Bu. Iya, apa? Sampah. Pinter. Tepuk tangan untuk temannya sampai. Ternyata sampah itu selalu kita jumpai dimanapun berada. Nah, bahkan di jalan pun kita juga menjumpai yang namanya sampah. Ya, sampah boleh dicatat ya. Sampah itu terbagi menjadi dua.
berarti kebalikan dari alam, ya, atau organik, yaitu adalah buatan. Ya. Tadi sampah berdasarkan jenisnya ada berapa? Oke. Apa dan apa? Organik dapat terurai secara alami, sedangkan anorganik tidak mudah. Nah, iya, buatan ini tidak mudah terurai. Kalau tidak ada campur tangan manusia. Kalau tidak ada campur tangan manusia, ini tidak akan habis, nah. Bahkan sampai puluhan tahun limbah ini masih utuh, ya. Oleh karena itu nanti kita coba untuk berkreasi, untuk membuat ulang. Sampah atau limbah memiliki dua sifat. Apa, Bu? Lunak, keras. Ya. Ada dua sifat atau karakter. Ya. Ada dua sifat atau karakter, lunak dan keras. Yang lunak ini mudah dibentuk, ya, mudah dibentuk. Sedangkan keras membutuhkan alat tertentu atau teknik tertentu, pinter. Membutuhkan alat atau teknik tertentu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan, Ibu. Ada? Apa manfaat kerajinan, Bu? Oh, banyak sekali manfaat kerajinan itu, pertanyaan yang bagus, ya. Kerajinan banyak sekali manfaatnya. Bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita di lingkungan sekolah ini saja. Nggak jauh-jauh, lingkungan sekolah itu cukup besar. Lingkungan yang kecil yang di area saat ini kita duduk bersama. Contohnya di kelas, meja, kursi, apalagi tas, pakaian, ya, semua ini dari hasil kerajinan. Cuman nanti ada pengelompokannya sendiri-sendiri. Ya. Pinter, pertanyaan yang bagus. Padahal belum disampaikan, Ibu sudah ada yang bertanya seperti itu, ya. Pinter. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita lihat, ya, macam-macam limbah. Tadi sampean menyebutkan jenis dan sifatnya, tapi macam-macamnya belum, ya. Sekarang boleh ditulis, ya. Macam-macam limbah. Atau perwujudan limbah.
limbah ada 3. Siapa yang tahu perwujudan limbah? Nggih, pinter. Apa Mbak? Ya. Limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Masing-masing limbah itu dapat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Terutama limbah padat. Yang namanya limbah itu berdampak pada potensi pencemaran. Contohnya ada limbah padat. Limbah padat itu salah satu contohnya adalah kaleng susu atau botol plastik. Tadi ketika sampean berangkat ke sekolah, ibu menjumpai sampean membawa botol minuman ya, terbuat dari kaleng, terbuat dari plastik ada. Ya. Nah, kalau bisa membuangnya jangan di sembarang tempat. Karena apa? Kaleng plastik itu dapat mencemari tanah, air, dan udara. Mencemari tanah. Mencemari tanah. Tanah itu tidak dapat ditanami, akan rusak. Kalau mencemari air, kita sulit mendapatkan air yang bersih. Kalau udara, Bu, contohnya pencemaran udara bagaimana? Yaitu bau atau aroma yang tidak enak, tidak sedap. Ya, ayo kita sudah mempelajari dampak dari limbah. Baik anak-anak, itu contoh dari limbah padat. Kemudian limbah gas. Sampai berangkat ke sini tadi naik apa? Naik motor. Ada bensinnya? Ada. Motor itu mengeluarkan apa? Asap. Yang berbentuk gas itu adalah asap kendaraan. Ya. Itu adalah perwujudan dari limbah gas. Kemudian LPG yang digunakan dalam sehari-hari oleh orang tua kita untuk menyalakan kompor. Ya, kompornya digunakan untuk memasak. Oke. Nah, LPG itu diisi oleh gas. Gasnya itu kalau tidak digunakan dengan baik mencemari udara. Kenapa? Coba pernah enggak sampai menjumpai rumahnya kok ini bau apa ya? Oh ternyata LPG bocor. Pernah gitu ya? Nah, berarti udara di sekeliling kita sudah tercemari oleh limbah gas. Asap rokok. Sampean mengerjakan tugas di warkop, kanan kirinya lagi asap rokokan, asapnya terkena di wilayahnya sampean. Berarti asap rokok itu juga merupakan bagian perwujudan limbah. Yang berikutnya perwujudan limbah cair. Bisa memberikan contoh? Iya anak pinter. Apa? Oh winter, yaitu air bekas cucian pakaian yang menggunakan deterjen. Ya, menggunakan deterjen. Bu, terus dibuang kemana? Kalau bisa dibuatkan saluran khusus supaya tidak mencemari yang namanya tanah, supaya tanah kita ini dapat ditanami oleh berbagai macam tumbuhan. Nah, oke. Pinter ya, kelas 8 semangat-semangat.
Udah cair tadi. Oke. Ciri-ciri dari bahan limbah anorganik. Ya. Ciri-cirinya limbah anorganik itu apa ya? Tidak mudah terurai. Pinter apa nak? Dapat yang didaur ulang. Menanggulanginya itu hanya dapat dilakukan secara mendaur ulang. Pun. Tekniknya, penyelesaiannya untuk menanggulangi yang namanya limbah anorganik ini harus dilakukan dengan cara mendaur ulang. Supaya apa? Dapat dimanfaatkan berupa barang kembali. Ya. Yang berupa gas Bu, bagaimana? Nah, yang berupa gas itu bisa digunakan sebagai ya, biogas. Saat ini lagi gencar-gencarnya kan ada pemanfaatan biogas. Itu limbahnya dari apa Bu? Dari kotoran hewan dan kotoran manusia. Ya, ada yang bilang ya di belakang. Loh iya, biogas itu dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sehari-hari, menyalakan kontraktor untuk membajak sawah, menyalakan, dipindahkan lagi, disalurkan untuk listrik, menyalakan kipas, lampu, bisa dijadikan untuk masak. Nah ini biogasnya diubah menjadi energi panas. Biogas tadi diubah ke dalam energi gerak. Itu bisa. Nanti untuk masalah itu bisa sampean pelajari lebih lanjut ya. Namanya karakteristik tadi apa nak? Termasuk dari dari sifat karakter limbah anorganik apa? Ada keras, ada lunak. Untuk yang keras, nah ini yang keras itu pembentukannya menggunakan alat tertentu. Contohnya tadi ada yang bawa botol minuman dari kaleng. Caranya untuk membentuk kerajinan, alatnya apa? Menggunakan gergaji. Ya. Saat ini kalau yang karakternya itu lentur dan mudah dibentuk, tidak usah menggunakan peralatan yang berat. Bahan kerajinan limbah lunak anorganik ya, bukan bahan alami, tapi ya sulit untuk diuraikan ya. Kemudian potensi daur ulang sumber pencemaran lingkungan terbesar karena masyarakat selalu menggunakan limbah apa ini? Bahan-bahan serba kaleng, plastik saat ini. Oke. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Contoh bahan limbah lunak anorganik. Ayo, contoh limbah lunak anorganik. Siapa yang iya? Apa nak? Plastik. Iya, plastik. Tadi sudah disebutkan kita toh. Pinter. Plastik itu merupakan limbah lunak anorganik. Plastik yang jenis apa? Kenapa kok termasuk anorganik lunak? Ya, karena tidak membutuhkan peralatan tertentu dalam pembentukan kerajinan. Ya. Kemudian apalagi tadi? Karet. Apa Bu karet? Contohnya ban sepedanya sampean, kan bahannya dari karet ya. Nah, itu kalau tidak bisa dibuat kerajinan, kalau dibakar pun akan mencemari yang namanya udara. Oke. Kalau dibuang di tanah akan mencemari yang namanya tanah. Bagaimana cara
kalinya kita buat, contohnya menjadi keranjang sampah atau tong sampah dari ban atau roda. Oke. Kemudian dibuat mainan miniatur. Oke. Kemudian dibuat ayunan. Ya, sudah pernah membuat ayunan dari ban? Oh ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, saya lanjutkan. Di situ karton, kertas, kardus ya. Kardus. Kemudian itu termasuk limbah yang dianggap anorganik. Kenapa? Proses peleburannya lama. Walaupun itu terbuat dari bahan alami. Pelajaran hari ini materinya cukup menarik ya, membuat kerajinan dari bahan lunak buatan. Sebelum saya memberikan tugas, coba saya ingin tahu berapa sifat dari bahan limbah. 2. Apa aja coba Mas disebutkan Mas sifatnya? Lunak dan keras berdasarkan perwujudannya limbah. Coba Mas disebutkan Mas Adam. Perwujudannya limbah. Oke, ada gas, padat, cair. Oke. Coba berikan contohnya. Limbah gas tadi contohnya apa nak? Oke, contohnya limbah gas yaitu asap. Oke, asap kendaraan bermotor. Kemudian asap rokok. Pinter. Coba berikan contoh limbah padat tadi apa? Contoh limbah padat tadi? Iya, pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini ada tugas ya. Tugasnya adalah tuliskan 4 macam bahan untuk membuat kerajinan. Tuliskan 4 macam bahan untuk membuat kerajinan dari bahan limbah anorganik. Anak-anak, tugas yang barusan saya tulis itu ya, dikerjakan di lembar kerja identifikasi produk ya. Coba dibuka LKS-nya. Nah, ya. Nah. Udah. Ya, lembar kerja identifikasi produk kerajinan. Caranya begini. 1 bangku. Mas, karena sampai duduk sendiri nanti gabung di belakang ya. Oke, sampean bergabung dengan ini ya, bertiga ya. Setelah itu sampai identifikasi benda apa aja yang terbuat dari bahan lunak sesuai dengan materi yang disampaikan sama ibu ya. Hasil identifikasi nanti ditulis di lembaran ya. Jangan lupa diberi nama ya nak ya. Namanya sampean. Kalau ada anak 1 bangku begini berarti 2. Loh, kalau sendirian, nah ini gabung ya. Nah, 3 anak ya nak ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ini untuk dilakukan minggu depan ya. Ya. Presentasikan. Ya. Presentasikan lembar kerja
representasi berarti sampean perwakilan maju ke depan ya. Saya yakin setiap kelompok tidak sama nantinya. Cara menjelaskannya pasti berbeda ya. Itu yang kita tunggu nantinya. Tugas yang ketiga anak-anak. Oke. Selain sambil mengerjakan secara kelompok nanti, ya, Ibu harap masing-masing anak juga memiliki catatan hasil mengidentifikasi. Nah, masing-masing harus memiliki catatan untuk tambahan nilai sampean. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sudah ya? Oke, terima kasih. Coba Ibu punya tampilan beberapa gambar ini. Ada yang bertanya itu gambar apa aja, Bu? Ini adalah contoh dari beberapa hasil kerajinan, hasil olahan limbah. Gambar yang pertama, dilihat itu kayaknya ada api yang menyala-nyala itu ya. Itu adalah dari lilin. Ya, lilin. Kemudian kalau yang kedua ini ada. Bu, saya mau tanya. Iya, tanya apa nak? Bu, bagaimana cara membuat kerajinan dari tanah liat? Itu nanti. Nah, ini tidak kita praktikkan nanti. Yang kita praktikkan dari limbah. Kenapa? Karena tanah liat itu merupakan bahan alami, bentuknya lunak, sifatnya lunak, ya. Sehingga kita tidak mempraktikkan yang itu, karena kita mempraktikkannya nanti adalah limbah buatan. Boleh dari kaleng yang tadi ya, kertas, kardus, kemudian botol plastik, ya. Pinter. Teknik yang digunakan untuk kerajinan tanah liat itu adalah pijat lilin, ya. Oke. Baik anak-anak, materi dari awal sampai akhir pembelajaran pada pagi hari ini, ya, pelajaran prakarya. Sebelum sampean pindah pelajaran lain, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.